Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah hatta ya'tiyana al-yaqin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Antum bi khair? Sehat jemaah sekalian? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Di awal majlis ilmu yang kita cintai ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah limpahan ampunan dan rahmat-Nya. Rabbana zidna ilman. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mengampuni kita semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang diambil dari kitab Matan Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah taala. Kali ini kita insyaallah akan mempelajari pembahasan berkaitan dengan sujud sahwi di dalam salat. Saya akan membacakan matan atau redaksi dari pembahasan ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sujudi sahwi fi salat. Wal matruku min as-salati thalathatu asya'a. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها والهيئة
la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha wa idza shakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-rak'ati bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqall wa sajada lis-sahwi wa sujudu as-sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla as-salam. Al-Imam Abu Syuja' ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmatan wasi'ah memberi judul dalam pembahasan ini pasal tentang sujud sahwi di dalam salat. Sebagaimana yang mungkin kita sering mendengar istilah ini, para ulama mendefinisikan sujud sahwi itu sajdatani yasjuduhuma al-musalli qabla as-salam aw ba'dahu li jabri khalalin fi salati. Dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang salat baik sebelum salam ataupun setelah salam untuk menutupi kekeliruan yang ada di dalam salatnya. Ini definisi dari sujud sahwi. Di sini disebutkan jemaah sekalian, wal matruku minas salat thalathatu asya'a, berkaitan dengan perkara yang tertinggal dari salat, maksudnya di dalam salat ada 3 perkara. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tertinggal di dalam salat itu ada 3 perkara. Fardun, berkaitan dengan yang fardu. Fardu di sini maksudnya yang rukun. Ini istilah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika menyebutkan fardun, itu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan rukun salat. Seperti niat. Itu masuk ke dalam rukun salat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar ketika memulai salat, itu rukun, fardu. Membaca Al-Fatihah fardun, rukun. Wa sunnatun, ini yang kedua, perkara yang kedua yang tertinggal di dalam salat itu yang berkaitan dengan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan wajib di dalam salat. Ini istilah khusus di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ketika menyebutkan sunnah, ini berkaitan dengan wajib di dalam salat. Di antaranya tasyahud awal, ya, duduk tasyahud, ya, tasyahud awal. Kemudian kalau berkaitan dengan amaliyah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, contohnya misalnya kunut subuh, itu masuk ke dalam wajib salat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kunut subuh atau kunut setelah melewati separuh dari bulan Ramadan, yakni witir, maksudnya witir setelah separuh dari Ramadan, itu pun termasuk wajib di dalam salat. Wa hay'atun, berkaitan dengan, ini yang ketiga, berkaitan dengan hay'ah, sunnah-sunnah hay'ah. Maksudnya apa? Ini diantara contohnya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Mengangkat tangan itu maksudnya sunnah hay'ah. Kalau wajib salat tadi itu disebut dengan sunnah ab'ad atau ib'ad. Adapun hay'ah ini di luar dari sunnah ab'ad. Contoh mengangkat tangan, membaca iftitah atau istiftah, inni wajjahtu dan seterusnya, wajjahtu wajhiyah atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ini masuk ke hay'ah. Mengucapkan takbir Allahu akbar ketika perpindahan, itu hay'ah masuk. Jadi bukan wajib di dalam salat. Fal fardu, adapun yang berkaitan dengan fardu, dengan rukun, jadi perkara yang tertinggal di dalam salat jika berkaitan dengan rukun, la yanubu anhu sujudus sahwi,
tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dan yang berkaitan dengan rukun, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bahkan sholatnya tidak sah kalau ditinggalkan dengan sengaja. Misalnya sholat sendirian, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung membaca surat Al-Ikhlas misalnya, surat Al-Fatihahnya lewat, disengaja, tidak sah sholatnya dan tidak ada sujud sahwi. Ada pengecualian di sini. Jadi kalau yang tertinggal itu rukun, bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi. Namun jika orang yang mengerjakan sholat itu dia mengingatnya, artinya tidak disengaja, dia terlupa, ingat, sementara jaraknya, yakni zamannya, jarak waktunya itu masih pendek, mungkin 2 menit, 1 menit, 2 menit, pendek jaraknya, nggak sampai bermenit-menit, 15 menit, setengah jam, itu sudah panjang, sudah selesai sholat 2 rakaat, begitu kan? Ukurannya itu sudah selesai sholat 1 rakaat, 2 rakaat. Kalau jaraknya masih pendek dan memungkinkan ya, untuk mengerjakan rukun yang tertinggal itu, maka dia harus mengerjakannya. Dan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya si fulan mengimami salat. Setelah membaca surah nggak rukuk tapi langsung sujud. Jadi Allahu Akbar langsung sujud. Dia tinggalkan rukuk yang termasuk fardu atau rukun salat. Tidak disengaja dia melakukannya, barangkali karena ngantuk atau bagaimana, ya, pikirannya kemana-mana, langsung sujud. Ada nggak yang seperti itu, jemaah? Ya, ada saja ini. Saya pernah lihat di YouTube, itu langsung sujud. Ini bagaimana? Nah, berlaku kaidah ini. Kalau dia teringat ketika sujud itu belum rukuk, maka dia bangkit lagi. Bangkit langsung rukuk. Jadi tidak mengulangi dari Al-Fatihah suratnya, langsung rukuk dan meneruskan gerakan berikutnya. Lalu sebelum salam sujud sahwi. Ini berkaitan dengan jika seseorang meninggalkan sesuatu yang rukun, yang fardu, dan dia teringat, dia tidak lakukan dengan sengaja. Nah, Nabi SAW di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika pernah melakukan sholat zuhur atau asar. Di dalam riwayat itu ditegaskan melakukannya 2 rakaat lalu salam. Ini Nabi SAW dilupakan oleh Allah ya, tentang jumlah rakaat. Kalau kita bukan dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh syaitan. Itu bedanya kita ya. Kalau Nabi SAW sengaja dibuat lupa karena di situ ada tasyri', ada yakni pembentukan hukum. Ini kasus baru yang kelak umatnya akan yakni mendapatkan solusi ketika terjadi menimpa pada dirinya. Nah, salat 2 rakaat, salam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah salat zuhur atau asar itu sudah menjadi 2 rakaat? Ini adab yang sangat luar biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat tidak mengucapkan subhanallah ketika Nabi SAW salam itu, menjaga betul adab, khawatir yakni hukum berkaitan dengan sholat
ini berubah. Bertanya seperti itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang lain. Lalu sahabat itu membenarkan. Sahabat yang lain membenarkan bahwa Nabi SAW salat hanya 2 rakaat. Lalu Nabi SAW bangkit, para sahabat pun ikut menyempurnakan 2 rakaat yang kurang. Lalu sujud sahwi. Nah, di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan sujud sahwi ini, afdal, yang paling utama itu dikerjakan sebelum salam. Ini afdalnya, sebelum salam. Setelah salam boleh, tapi afdalnya dilakukan sebelum salam. Kalau setelah salam ini nanti berkaitan dengan kalau misalnya sholatnya 5 rakaat, ini pernah terjadi, dialami oleh Nabi SAW. Sholat 5 rakaat, sholat asar atau zuhur itu 5 rakaat. Kemudian sahabat pun mengingatkan, seperti kasus sebelumnya, Nabi SAW cross check, benar tidak yang disampaikan oleh sebagian sahabat? Benar. Akhirnya apa? Karena sholatnya sudah 5 rakaat, Nabi SAW kemudian memimpin para sahabat untuk sujud sahwi. Jadi tidak melakukan sholat lagi, langsung sujud sahwi sebanyak 2 kali. Sujud sahwi. Sama tata caranya, bertakbir Allahu Akbar, bacaannya sebagaimana bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahu Akbar, sujud, duduk di antara 2 sujud, rabbil ghfirli, atau bacaan yang lain ketika sholat, sujud lagi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, salam. Itu dilakukan otomatis setelah salam. Dan tidak ada niat kalau untuk sujud sahwi. Nah, niatnya dalam hal ini tidak perlu dilafazkan, jadi cukup. Tapi tetap ada niat. Kan? Nah, ada. Untuk sujud sahwinya kan. Betul, ada. Jadi kalau sujud syukur itu kan memang harus ada niat juga. Kan? Nah, ini berkaitan dengan sujud yang lainnya, betul. Nah, jadi berbeda dengan ketika melafazkan niat itu di saat hendak melakukan sholat. Ya, ini ada pembahasan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Melafazkan niat di dalam sholat itu sebenarnya untuk mengokohkan niat di dalam hati, gitu kan? Tapi ini ingat, ya, kata sebagian para ulama Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala, ini tujuannya untuk dirinya, jangan keras-keras, gitu kan? Jadi untuk dirinya, untuk mengokohkan dirinya, usolli dan seterusnya. Jadi jangan usolli sampai terdengar, gitu kan? Ini nggak perlu. Ini untuk dirinya sendiri. Ini untuk mengokohkan. Nah, ini ada ada pembahasan tersendiri di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita hendaknya berlapang dada dalam masalah yang seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan sujud yang lain. Kalau tadi kan sujud sahwi, ya, ini sebagaimana kita ketahui juga. Sebelum kita lanjut, ya, ini sebagai pengetahuan saja. Jadi ada 2 sujud yang bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, ini diantaranya sujud sahwi bisa dilakukan di dalam sholat, sebelum salam maksudnya, dan di luar sholat kalau berlebih tadi rakaat, ya, 5 rakaat begitu kan. Ini nggak perlu diulang lagi sholatnya kalau jaraknya masih pendek. Misalnya ya jarak selesai 1 rakaat sholat lah, ya, 2 menit 3 menit terus ada yang mengingatkan, Syekh, Ustaz, Kiai, kurang lebih Ustaz, 5 rakaat lebih tadi. Enggak, itu ada syarat gini, saya pernah sedikit mendapatkan info itu. Dengan syarat pelakunya juga belum ada aktivitas yang lain, masih dalam duduk posisi ini. Kalau beliau sudah ngobrol, misalnya kayak Pak Riono kan, sudah ngobrol ini sudah batal, itu kalau memang harus diulang. Apa gimana? Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Hanya di sini ditegaskan, yakni jarak waktunya masih sedikit. Ya, artinya kalau Pak Riono
Apa sih? Misalnya ya memang setelah sholat kemudian ya ada sesuatu yang harus disampaikan, diomongkan ya di luar zikir, selama jarak waktu itu masih pendek, maka masih berlaku. Jadi tidak perlu mengulang kembali sholat zuhur itu. Tapi kalau jaraknya sudah bermenit-menit, 15 menit gitu kan, sudah keluar masjid baru diingatkan setelah berzikir, ini hendaknya diulang lagi sholatnya, sholat zuhur itu. Nah, ini berkaitan dengan sujud tadi. Jadi ada sujud sahwi bisa dilakukan di dalam sholat sebelum salam atau ya setelah sholat. Ya, dilihat dari kondisinya. Ya. Kedua, ya, sujud tilawah. Sujud tilawah pun begitu. Ya, sujud tilawahnya apa? Sujud yang disebabkan ya, seseorang membaca ayat sajdah atau mendengarkan ayat sajdah. Mendengarkan ayat sajdah, misalnya mendengarkan murattal, dia tahu itu ayat sajdah, maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Ini ada hadis khusus tentang sujud tilawah. Dan hendaknya setiap muslim yakni mengamalkannya ya, jika memungkinkan ketika itu dilakukan ya. Contoh misalnya ya, yang tidak mungkin untuk dilakukan ya, katakanlah kita sedang nyetir mobil gitu kan, dengar murattal, terdengar ayat sajdah, ini nggak mungkin ya kita mau sujud ya, itu tidak memungkinkan. Jadi selama memungkinkan hendaknya dikerjakan, karena ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza sajada idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yabki yaqul ya wailah atau ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abawaitu waliyan nar. Kata syaitan, nah ini kesaksian syaitan, apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim atau anak Adam, di sini disebutkan anak keturunan Adam, membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, lalu dia segera sujud, maka syaitan menjauh dari dirinya sambil menangis. Jadi syaitan menjauh dari dirinya, tidak hanya menjauh tapi menangis dia. Jadi syaitan itu ternyata cengeng. Dari cengeng ya, ketika seorang hamba ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kecewa, dia hina, dia menjauh dan menangis. Lalu dia katakan, anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud, falahul jannah, maka baginya surga. Ini setan yang berkata ini, Pak, jamaah sekalian. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, aku menolaknya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 21, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan sujud kepada Adam alaihi salam, ayahanda Adam alaihi salam, sujud penghormatan, sujud pemuliaan, bukan sujud penghambaan. Iblis menolak, aku lebih baik darinya, dia ujub, dia sombong. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis berkata dalam hadis ini, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud, aku menolaknya. Faliyan nar, maka bagiku neraka. Ini kata iblis. Jadi masya Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata sujud ini jamaah sekalian adalah amalan yang dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, dan menjadi sebab di antara sebab utama seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pengakuan iblis tadi, kesaksian iblis tadi, iblis yang berkata ini, ya, iblis dia berusaha sekuat tenaga, mati-matian, bahkan ketika sakaratul maut seseorang, dia masih berusaha untuk menghalanginya,
ya, mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, iblis memberikan kesaksian bahwa orang yang sujud kepada Allah tempatnya di dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, ini tentang keutamaan sujud. Insya Allah memotivasi kita semua agar memperbanyak sujud, ya. Tidak hanya sholat fardu tapi juga sholat sunnah. Karena sujud dalam pengertian ini adalah sholat maksudnya. Jadi sujud dalam pengertian ini maksudnya adalah sholat. Jadi tidak hanya sholat fardu tapi juga sholat-sholat sunnah lainnya. Apa kata Nabi SAW? Ketika ada seorang sahabat bertanya tentang amalan yang dicintai oleh Allah dan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khatiyah. Hendaklah kalian memperbanyak sujud, kata Rasulullah SAW, yakni salat, melakukan salat. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu sujud kepada Allah satu kali sujud. Ya, kita kalau melakukan salat, katakanlah salat maghrib tadi, ya, di setiap rakaat berapa kali sujud? 2 kan? Ya, berarti kalau 3 rakaat 6 kali sujud. Ya. Setiap sujudnya, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita sholat minimal 5 waktu 17 rakaat, Masya Allah, ya, berpuluh kali. Bagaimana dengan setahun dan seterusnya? Maka ada hadis Nabi SAW, ini hadis menakjubkan jamaah sekalian. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Talhah bin Ubaidillah ini salah satu sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga, minal mubasysyirina bil jannah, yang diberi berita gembira, ya, masuk ke dalam surga pasti, ya. Dosanya diampuni, ya, diselamatkan dari neraka, masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Dalam satu hadis disebutkan 10 sahabat, ya. 4 sahabat termasuk khulafaur rasyidin, sisanya para sahabat muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum. Nah, sahabat Talha bin Ubaidillah ini radhiyallahu anhu suatu ketika bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat 2 sahabatnya, bukan penduduk Madinah, ini pendatang ke kota Madinah kemudian masuk Islam. Ini ceritanya, 2 sahabat ini masuk Islam kemudian beribadah sebagaimana para sahabat yang lainnya beribadah. Yang satu meninggalnya mati syahid di medan perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di medan jihad. Yang satu, ya, biasa meninggalnya dan ibadahnya pun biasa, normal saja. Di dalam mimpinya sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu melihat, ya, ketiganya termasuk dia itu ada di pintu surga. Keluar dari pintu surga, keluar dari dalam surga malaikat. Tapi sudah artinya dinampakkan wujud manusia, ya, kepada Talha bin Ubaidillah, bukan wujud asli malaikat radhiyallahu anhu. Dijemput orang yang matinya bukan di medan perang. Jadi yang paling pertama dijemput, ya, sahabat yang matinya bukan di medan perang, dibawa ke dalam surga. Kemudian datang malaikat berikutnya baru menjemput orang yang mati syahid. Kemudian datang yang ketiga berkata kepada Talha, belum waktunya bagimu, karena dia belum meninggal. 2 sahabat tadi sudah meninggal. Bagi dia kembalilah, kata malaikat tadi, ya, belum waktunya untukmu. Nah, bangun dari tidurnya, dia bercerita kepada para sahabat yang lain. Nah, ini ada hukumnya. Kalau kita mimpi baik, mimpi indah begitu, ya, boleh cerita. Boleh cerita. Tapi tapi hati-hati Ustaz, ya. Ya, kalau mimpinya dengan bidadari begitu, ya, bidadari
tinggalnya di Sukarame misalnya. Ini jangan diceritakan kepada istri, ya. Jadi mimpi indah, mimpi baik itu boleh diceritakan, tapi mimpi buruk jangan. Kalaupun mau diceritakan, jangan ke sembarang orang, ya, kepada orang yang amanah, yang bisa jadi paham terhadap mimpi, takwil mimpi. Nah, sahabat Talha bin Ubaidillah ini bercerita kepada para sahabat yang lainnya sampai beritanya itu viral, ya. Bahasa kita viral kan sekarang, viral, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, min ayy dzalik ta'jabun, ya. Apa yang kalian kagumkan atau apa yang kalian herankan dari mimpi itu? Kemudian para sahabat berkata, ya, saling bersautan, ya, Rasulullah, mengapa yang mati syahid itu dijemputnya belakangan, ya? Yang mati dia tidak mati syahid duluan, gitu kan? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaysa qad makatha hada yani ba'dahu sanah, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah, ya, orang itu yang dijemput duluan dia masih hidup, ya, 1 tahun setelahnya. Ini perhatikan jemaah sekalian, ya, nikmat hidup, ya, bagi seorang muslim meskipun 1 tahun itu sangat berarti, ya, bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau Allah kasih, ya, nikmat hidup itu sampai bertahun-tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bukankah dia mendapatkan Ramadan? Nah, ini inti, ya. Ini masya Allah, Ramadan bisa merubah segalanya. Bahkan berkaitan dengan pahala, nilai ibadah. Bukankah dia puasa? Bukankah dia sujud? Disebutkan sujud di situ. Sebagaimana keutamaan sujud. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jarak antara keduanya, jarak antara yakni kedudukan, maksudnya tingkatan surga, ya, orang yang dijemput duluan dengan yang mati syahid ini antara langit dan bumi. Jaraknya begitu jauh. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ini berkaitan dengan sujud tilawah tadi, ya, dan keutamaan sujud yang bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang terakhir sujud syukur, ya. Sujud syukur ini para ulama menjelaskan dari berbagai mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanbali rahimahumullah ta'ala. Sujud syukur yang dimaksud di sini, ya, adalah ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat yang besar, ya, dan atau dia selamat dari musibah, dari bencana, ya. Bukan nikmat yang terus menerus dia dapatkan. Contoh apa? Nafas, bernafas, itu nikmat yang terus menerus dia dapatkan, ya. Nikmat yang besar contohnya apa? Dia misalnya pasangan suami istri sudah menunggu bertahun-tahun, ya, belum punya anak. Di tahun yang ke-10 Allah karuniakan anak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka dia sujud syukur. Atau selamat dari musibah, ya. Waktu ramai-ramai 2 tahun yang lalu, waktu sedang panas-panasnya COVID, ya, mungkin ada di antara jamaah yang tertimpa, ya, diuji dengan COVID, kemudian sembuh. Sementara banyak, tidak sedikit yang meninggal. Ini selamat dari musibah, ya. Hendaknya sujud syukur, ya. Selamat dari musibah, kebakaran dan seterusnya, kecelakaan, sujud syukur. Jadi bukan sujud yang dilakukan, bukan nikmat yang terus menerus didapatkan, ya. Maka ada sebagian, ini kita lihat jamaah, setiap selesai sholat dia sujud, ya. Sujud, ya, bisa jadi dalam yakni perspektifnya, pandangannya, dia melakukan sujud syukur, ya, berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena masih diberikan hidup dan seterusnya. Nah, yang seperti ini, kata para ulama, bukan kata saya, itu tidak perlu dilakukan, ya, karena nikmat itu terus dia dapatkan, ya, sampai ajal dia datang kepadanya, gitu. Jadi tidak perlu melakukan sujud syukur setiap kali setelah selesai sholat. Nah, ini pandangan para ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini kita kembali kepada sujud sahwi tadi.
Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan ya, jadi perkara yang tertinggal di dalam sholat itu berkaitan dengan yang sunnah atau yang disebut dalam yakni yang dimaksud dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang tertinggal adalah perkara yang termasuk wajib di dalam sholat. Contoh misalnya tasyahud. Nabi SAW pernah mengalami itu. Jadi Nabi SAW sholat tidak melakukan tasyahud awal, jadi langsung berdiri. Para sahabat radhiyallahu anhum ikut berdiri. Berbeda kondisinya kalau yang terjadi pada umatnya ya, karena para sahabat saat itu ya, berpikir khawatir sholat, tata cara sholat itu sudah berubah, begitu kan? Nah, kalau kita sekarang ya hendaknya mengucapkan subhanallah ketika imam hendak ya, bangkit, ya, dia belum tasyahud, mengucapkan subhanallah. Kecuali kalau imam sudah berdiri sempurna, ya, hendaknya kita ikut. Tapi kalau belum sempurna baru mau berdiri, ya, kita ucapkan subhanallah, imam hendaknya duduk kembali. Nah, ya, kalau sudah berdiri sempurna ya sudah kita ikut berdiri sempurna. Nah, Nabi SAW kemudian sujud sahwi sebelum salam karena teringat, ya, Allah ingatkan kembali bahwa beliau belum sujud sahwi, bahwa beliau belum tasyahud awal. Nah, maka sebelum salam beliau melakukan sujud sahwi, termasuk amaliyah kunut subuh. Ya, kalau naam yang mengimami itu ya, mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau dia tertinggal kunut subuhnya, ya, maka hendaknya sujud sahwi. Gitu. Nah, berbeda dengan perkara yang ketiga, yaitu perkara hay'ah. Hay'ah ini yang tadi disampaikan, ya, yang bukan termasuk wajib di dalam sholat, ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Dia sengaja tidak melakukan atau lupa, itu tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya. Contoh apa? Ya, contoh mengucapkan, yakni mengangkat tangan ketika perpindahan dari berdiri ke ruku', gitu kan? Dari ruku' ke i'tidal. Ya. Kalau sengaja dia tidak mengangkat tangan, ya, dia tidak perlu sujud sahwi karena itu masuknya sunnah hay'ah. Ya. Hanya kesempurnaan di dalam sholat itu dia tidak dapatkan sebagaimana orang yang melakukan. Kita mohon izin nyambung sedikit apa yang disampaikan Ustaz yang anti seperti lupa tidak masih awal. Nah, ini realitas di lapangan saya walaupun tidak sering cuma pernah lihat ada seseorang itu yang sholat itu posisi duduk tasawuf awal sama tasawuf akhir itu dia tetap aja duduk iftiras, dia tidak duduk tawarruk. Itu bagaimana? Ketika sholat 2 rakaat, ya. Ketika sholat 2 rakaat, nah, barakallahu fiik. Nah, ketika dia duduk di tasawuf akhir, dia itu tidak duduk tawarruk, tetap iftiras. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Nah. Saya mengingatkannya belum berangkat. Masya Allah. Nah, ini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, ya. Terutama di dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala, ya, berkaitan dengan posisi duduk terakhir, ya, posisi duduk akhir, ya, yaitu di sholat yang 2 rakaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau sholat sunnah jelas 2 rakaat, ya, ini sholat wajib seperti sholat subuh, ya. Dan perbedaan pendapat ini, ya, ini perbedaan pendapat yang tanawwu. Ini termasuk yakni permasalahan yang tanawwu, artinya sama-sama mereka mengemukakan dalil yang kuat dalam masalah itu, ya, hanya berbeda cara pandang saja, ya. Istinbatul ahkamnya, pengambilan hukum akhirnya berbeda,
Naam, istinbatul ahkam. Ada dalilnya, mereka kemukakan dalil. Para ulama, masya Allah, ya. Mereka ada dasar di dalam mengamalkan sesuatu, apalagi di dalam ibadah. Contohnya di dalam sholat. Ya. Ini cukup panjang kalau kita bahas berkaitan dengan riwayatnya. Tapi yang jelas itu termasuk yakni perkara ijtihadiyah. Jadi perbedaan pendapat yang hendaknya setiap muslim yang berbeda itu berlapang dada, jangan saling menyalahkan, apalagi saling membid'ahkan. Ini tidak boleh, ya, karena ini perkara ijtihadiyah. Saya pribadi melakukan keduanya. Barangkali antum melihat anak. Tapi saya lihat kondisi. Saya lihat kondisi. Jadi terkadang saya sholat di masjid yang memang mereka beramal ketika duduk, yakni duduk akhir itu dengan iftirash, ya, iftirash seperti tasyahud awal, ya. Maka Anda melakukan itu. Tapi kalau di satu komunitas, ya, jamaah masjid ini mayoritas tawarruk, Anda sesuaikan tawarruk. Jadi Anda memilih, saya al-faqir memilih pendapat di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, bahwa keduanya bisa diamalkan, ya. Dilihat kondisinya, ya, jangan sampai terjadi fitnah, ya. Itu yang penting, ya. Maka saya lihat kondisi jamaah ini, kalau memang mayoritas tawarruk, ya tawarruk, gitu. Al-ikhlas ini minimal tawarruk. Tawarruk Ustaz. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, jadi itu masalah ijtihadiyah, termasuk masalah kunut subuh itu ijtihadiyah. Jadi saya beruntung Pak nggak mengingatkan mereka dia itu Pak. Nah, iya. Dan yang jangan sampai terjadi, karena ini ada, ya, cara pandang. Oh, ketika orang sholat 2 rakaat subuh atau sholat 2 rakaat sunnah, duduk akhirnya dia tawarruk, oh bukan ahlu sunnah. Nah, ini nggak boleh begitu. Dia keluarkan dari ahlu sunnah. Nah, ini justru ini syubhat, ini tipu daya syaitan di situ bermain. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sudah cukup ya Ustaz, ya? Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.